Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di ibadah Minggu pagi GKJW Jemaat Kediri, Minggu 21 Maret 2021. Ibadah konvensional di GKJW Jemaat Kediri selalu menerapkan protokol kesehatan 4M. Di antaranya ialah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Tak lupa, sebelum memasuki ruangan ibadah akan dilakukan pengecekan suhu oleh petugas. Tak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk selalu memberikan dukungan terhadap tim multimedia GKJW Jemaat Kediri dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, serta share, serta menekan tombol lonceng yang ada di bawah ini untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru atas video uploadan dari GKJW Jemaat Kediri. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang beribadah secara konvensional di gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang beribadah secara virtual di keluarga masing-masing, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa beribadah. Sekalipun pandemi belum berakhir, hendaknya tidak mengurangi kita dalam bersemangat mengikuti ibadah, karena kita selalu bersyukur Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik, yang senantiasa memberkati dan menyertai kita. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Kita akan segera memulainya. Bapak Ibu diundang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama, keempat, dan kelima.
anugerah yang tak terbantahkan apabila di tengah gempuran pandemi, saya dan panjenengan semua, masing-masing keluarga kita, juga jemaat bahkan negara ini diizinkan untuk tetap eksis. Hidup dalam adaptasi dan setiap saat mengalami perubahan. Dan terlebih, itu semua dapat terjadi karena kesehatan, kemampuan pikir, dan juga dukungan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang beribadat bersama dengan metode konvensional bertemu dalam ruang, maupun pengguna channel YouTube multimedia Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri, bersama-sama ekspresi syukur dan penyerahan kita wujudkan dengan peribadatan. Ibadat minggu yang kita kerjakan saat ini adalah ibadat minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita mengambil saat teduh. Kami sudah dapat bangun pagi hari ini dan menyambut rangkaian perjalanan dengan berbagai peristiwa. Mengawali hari ini sekaligus menandai berakhirnya pekan dan akan dimulainya lembaran pekan yang baru. Kami datang kepada Tuhan, kami beribadah. Sengaja sesaat kami mengosongkan hati dan mempersilahkan Tuhan yang hadir menguasai. Dan inilah dasar pengakuan kami datang kepada Tuhan, bahwa hidup dan kehidupan kami ini adalah pemberian. Bahkan hidup dalam pengharapan atas keselamatan adalah anugerah. Tuhan Allah kami Maha Kuasa, kasih-Nya tak terselami. Ialah Sang Setia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya dan kekal keberadaannya. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami membangun penyembahan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus ada menyertai memimpin kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Adapun peribadatan yang kita kerjakan dituntun firman yang menjadi tema. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat, jauh dari peristiwa kedatangan Yesus Kristus, seorang nabi besar, yakni Yeremia, telah menyampaikan dan sekaligus mengingatkan kembali pembaca, mengingatkan kembali umat Tuhan tentang hakikat dan juga keberadaan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah Maha Kasih bukanlah sebuah teori, tetapi Allah yang mengasihi itu dinyatakannya. Sehingga kita kenali dengan perjanjian atau dalam bahasa Ibrani karat berit. Makanya Alkitab ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian meski melibatkan lebih dari satu pihak, namanya perjanjian. Dalam hal ini dua pihak, yakni Allah dengan manusia, pencipta dengan yang diciptakannya. Isi perjanjian amat tidak sepantar, yakni bahwa Allah menyelamatkan asal manusia ini menurut. Mengapa manusia meski diselamatkan? Sebab manusia terancam kebinasaan karena dosa-dosanya. Oleh sebab itu sejarah penyelamatan diawali bukan hanya Adam dan Hawa, melainkan Nabi Nuh. Selama masih ada pelangi, Allah tidak akan menenggelamkan semesta lagi. Dan Allah setia hingga saat ini. Allah juga berjanji menyelamatkan umat melalui Abraham, bapa orang percaya yang beriman kepada Yehuwah Allah, menjadi umat yang dipandu oleh Abraham. Apakah umat setia? Allah tetap setia. Umat yang gagal setia. Umat yang dijajah Mesir, yang sekaligus menggambarkan kedaulatannya tidak ada lagi, nilainya sebagai umat tidak ada lagi, Allah membebaskannya lagi. Dan yang menarik, tuntunan Allah melalui Musa tidak hanya diucapkan patokannya, tetapi tertulis dalam loh yang kita kenali, hukum 10 itu. Manusia diberi rambu-rambu biar selamat. Allah setia. Dan Allah berulang kali metodenya digonta-ganti. Tetapi kebebalan manusia karena dosa menjadikan mereka, kita, terus gagal untuk menjawab kesetiaan Allah. Dan perjanjian Allah dipuncaki sampai pada akhirnya ia sendiri yang tidak mewujud dalam loh, dalam aturan, melainkan ia hadir melalui dirinya, melalui Kristus Yesus, sehingga umat tidak mencari Tuhannya, melainkan justru Tuhan yang Maha Suci yang mencari umat yang berdosa yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas Minggu Prapaskah yang kelima yang mampu kembali dapat kami rasakan dan mengawali peribadatan
Tuhan menerangkan sekaligus mengingatkan kami betapa setianya Tuhan dan betapa bebalnya kami, betapa sembrononya kami, sebab Allah telah berulang kali, Allah mengendaki pertobatan, dan pertobatan tertutup setelah kematian. Betapa sembrononya kami bermain-main dengan waktu dan kesempatan. Kami syukuri hal indah ini. Oleh karenanya Bapa mengawali ibadah ini pula kembali. Kami naikkan pengakuan, ya kami mengakui berdosa. Sering gagal untuk menjawab berbalas kasih setia kepada Tuhan yang tidak pernah putus memberikan kebaikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, yang karena banyak sebab sering mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan lupa bahwa hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Demikian pula Bapa, Engkau yang menempatkan kami hidup di tengah sesama, mengekspresikan mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Senyatanya juga sering kegagalan demi kegagalan di tengah kehidupan relasi sesama di keluarga, di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun. Justru kami membuat mereka rugi, sakit hati. Kami gagal mengasihi mereka sebagaimana mengasihi diri sendiri. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami menyerahkan ibadah ini hingga sampai selesai. Kami song-song berkat-Mu, kami siapkan hati secara khusus dalam penghayatan minggu-minggu akhir, di mana kami mengingat ulang peristiwa Golgota. Di dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, Sang Imam Besar, kami lanjutkan peribadatan. Amin. Jemaat kembali diundang untuk berdiri. Kita merasa lega bahwa di setiap penyembahan seperti ini, kita diberi kesempatan untuk jujur di hadapan Tuhan. Orang lain, bahkan pribadi terdekat pun, tidak serta-merta mengetahui apa saja yang kita lakukan terlebih kita pikir. Tetapi Tuhan Maha mengetahui. Demikian pula dengan tanggapan pengakuan, tentu Tuhan mendengar dan Tuhan mengasihi kembali. Tuhan mendengar pengakuan dan mengampuni dan kembali mengingatkan saya dan saudara sebagaimana berita anugerah petunjuk hidup baru ke depan. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 5-10 mengingatkan kita semua. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak,
Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian penjelasan tentang siapa dan bagaimana Yesus Kristus. Amin. Nyanyian Kidung Baru 201 ayat 1 dan yang kedua. dan membaca bagian Injil Yohanes pasal yang ke-12. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita berserah dulu pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, tiba saatnya kami akan bersama menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan datang di tengah-tengah kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu di dalam kami menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Pembacaan akan diulang ayat yang ke-24, 25, dan juga ayat yang ke-34. Demikian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini,
Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa peribahasa ataupun juga ajaran yang dikemas sederhana yang merupakan kearifan lokal begitu, yang banyak kita kenal. Di antaranya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bahkan peribahasa ini juga pernah menjadi bagian syair lagunya Bang Haji. Yang seumur dengan saya, di atas saya pasti kenal lagu dangdut itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, senangnya kemudian. Artinya untuk senang itu diperlukan sakit terkadang. Untuk dapat memetik hasil, dibutuhkan perjuangan. Atau juga kearifan lokal Jawa yang saya kenali, panjenengan juga kenal, jer basuki mawa beyo. Jer itu penekanan, basuki itu mulia, indah, baik, enak, begitu basuki. Mawa itu bersyaratkan, ya, bersyaratkan maksudnya. Beyo itu biaya. Biaya tidak hanya diartikan finansial, tetapi juga spirit, ya, daya dorong. Sehingga jer basuki mawa beyo. Kalau ingin bahagia, kalau ingin enak, ya, itu ada biayanya, tanda kutip. Ada perjuangannya. Dari sini kita bisa merangkai bahwa siapapun manusia itu pasti hidup karena didorong cita-citanya, harapannya. Itu pasti. Karena setiap lini kehidupan itu berisi pengharapan. Kita bergereja berharap iman terpelihara. Kita bergereja seperti ini berharap entah selesai pulang lega, nah begitu. Kita menyekolahkan anak berharap anak kelak hidupnya lebih baik dari aku, karena zaman juga berubah. Begitu seterusnya. Aku berdandan yang masih bujang-bujang itu, aku berdandan, aku bersolek, biar lawan jenis tertarik dan aku bisa mencari jodohku, mungkin begitu. Jadi setiap hal dalam lini kehidupan pasti berangkat sebuah pengharapan. Nah, pengharapan tidak ada yang buruk. Pengharapan selalu indah, selalu baik. Itu logis. Tidak ada orang yang niat kuliah, tetapi aku ben gak lulus, tidak ada. Aku cepat lulus dan kerja. Begitu. Pengharapan selalu positif. Pengharapan meski optimis, ya, pengharapan meski berangkat optimisme, sehingga ada sugesti yang memacu diri sendiri tanpa menunggu orang lain, itu pengharapan. Nah, dari apa yang disampaikan di atas, tentu tidak mungkin pengharapan itu miber mencelok begitu. Tidak mungkin pengharapan itu datang sendiri, meski apa, meski diperjuangkan. Makanya jer basuki mawa beyo, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya, soro berakit-rakit ke hulu itu mesti soro. Ya, wong mendayung melawan arus. Tapi kalau sudah sampai sana kita enak, tinggal berenang ke tepian. Nah, begitu. Itu namanya perjuangan.
Lah perjuangan tidak ada yang maaf gratisan. Perjuangan tidak ada yang gampangan. Perjuangan meski ada nilai pengorbanan yang ada gitu. Loh nyatanya kan begitu sih. Kalau anak sekolah pengen nilainya bagus, pengen cepat rampung, ya harus perjuangan, berkorban. Kalau main game ya ditahan pikirannya. Ya, kalau waktunya mengerjakan tugas dan ada janjian dolinnya yang ditinggalkan. Memang ya soro, wong namanya perjuangan. Kalau ingin cukup, ya jangan boros-boros, ya menabung. Menabung itu sulit. Menabung itu bukan perkara sing ditabung ono apa enggak, bukan. Ada semangatnya apa tidak. Karena walaupun ada uang, kalau enggak ada semangat menabung, enggak jadi tabungan. Logikanya kan begitu. Perjuangan membutuhkan sebuah pengorbanan. Demikian pula sebenarnya dalam hal yang sangat mendasar sebagai umat yang beragama. Sejatinya tidak ada keselamatan yang kita petik begitu saja. Tetapi keselamatan meski diperjuangkan. Wong yang menyelamatkan saja berjuang. Itu loh konsep dasar kita. Lek pengen selamat, hidup itu entek-entekane kan butuhnya selamat. Ini loh saudara-saudara, harus kita sadari. Saya sering matur ini, hidup itu pada akhirnya yang dibutuhkan selamat. Makanya kita memeluk agama. Butuh uang, nanti lek tua kita tidak begitu penting kok merasakan uang. Kadang menghitung ya wis pegon. Ya. Oh harta Pak, ya harta itu penting, tetapi bukan utama. Pendukung hidup. Cukup itu enak. Jadi pada saatnya harta itu meski untuk anak-anak kita untuk anak-anaknya lagi, begitu seterusnya. Entah ini hidup itu yang dibutuhkan selamat, karena nanti akan kita akhiri, terus nanti bagaimana? Nah itu loh pertanyaan ini. Hidup itu yang penting suami, istri, oh ya, tapi sudah pada tua begitu, ya penting, tetapi entah ini kan ya ditinggal. Anak juga begitu, ya penting, tapi mereka besar, ya meninggalkan kita. Ya, mari kita sadari, yang kita butuhkan adalah keselamatan, dan itu urusannya dengan Tuhan Sang Khalik. Nah, keselamatan juga tidak bisa datang begitu saja, meski kita perjuangkan. Makanya setiap agama apa saja, ada yang namanya sistem ajaran, umpama kita rumuskan begitu. Sistem ajaran. Lah ibadah dino ngene, lek berdoa ngene. Konsep dogma akidahe ngene. Lah begitu. Ada. Nah, kembali Ibu Bapak dan Saudara, mengapa kita perjuangkan? Mengapa kita butuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, hati untuk bisa lebih baik hidup? Karena Ia yang menyelamatkan, Ia yang sumber selamat telah berjuang. Memang konsep kita hidup itu, keselamatan itu anugerah. Tetapi yang menganugerahi itu loh, diceritakan Yeremia. Berulang kali melakukan, berganti-ganti metode, sampai rawuh sendiri. Lah rawuh sendiri wujud perjuangan yang tak terperikan. Yang suci menjadi dicap berdosa. Yang berkuasa menjadi tidak berdaya, maaf diludahinya pun tidak berbalas gagal misinya, kan begitu. Nah, teks yang kita baca adalah perjalanan karya Yesus Kristus, khususnya oleh LAI diberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Dari judul ini saja kita bisa lakukan pendekatan dengan mudah sebenarnya, bahwa hanya tokoh Yesus, karena Ia Kristus Kurios, yang mampu memberitakan kematiannya. Adakah tokoh lain? Tidak ada. Aku harap mati kae, ngono, nanti aku begini. Tetapi bar mati aku akan bangkit lagi. Adakah tokoh lain? Tidak ada. Ini bukti kan gampang. Karena Ia mampu menceritakan kapan dan bagaimana kematiannya, berarti Ia pasti berkuasa atas kematian itu sendiri. Loh kan begitu.
Nah, dalam narasi Yohanes ini dikatakan bahwa ada beberapa orang Yunani. Nah, dalam pewartaan zaman Injil Yohanes, ternyata pemberitaan Injil tidak hanya kaum Yahudi dan kelompok Asia kecil saja, tapi sudah merambah orang Yunani. Nah, mari kita ingat, Yunani itu tempatnya orang pinter. Hampir segala ilmu pengetahuan, cikal bakalnya adalah Yunani. Jauh sebelum Plato, Aristoteles, itu pengetahuan. Makanya filsafat itu babone pengetahuan, termasuk olahraga. Makanya sebelum ada olahraga pingpong, badminton itu hanya ada atletik dan terjadi di Athena Yunani. Loh kan begitu logikanya. Lah artinya ada banyak orang Yunani mulai mengikuti Yesus. Orang Yunani biasa mereka memakai pikirannya, logikanya. Sehingga hal-hal yang sifatnya abstrak begitu, perkara Gusti Allah dan mungkur, tidak masuk pikiran mereka. Nah ini yang menarik, karya Yesus menjadi objek daya tarik mereka. Mereka orang Yunani dan mereka tidak biasa mengikuti Yesus. Buktinya mereka masih izin kepada Filipus, Andreas begitu. Lah Tuhan Yesus dapat menerangkan karyanya dengan apik kepada mereka dengan penggambaran kalau sebiji benih ya, dia tidak jatuh ke tanah, dia yang kering menjadi basah karena tanah. Ada perbedaan suhu di luar diri benih dalam benih ya. Sehingga ada proses terpancingnya sebuah lembaga dalam benih, sehingga ia berdenyut dan tumbuh dan memecah kelopaknya, ya, memecah cangkangnya benih. Ya. Tidak akan ada tanaman baru. Nah itu loh. Ya, mari kita coba di rumah. Mipil jagung, nah, nyimpen jagung, taruh di depan lemari gitu aja. Ya tidak akan tumbuh. Malah dia akan rusak dan tidak ada gunanya. Tetapi kalau satu biji kita lempar ke tanah, dia memang tidak akan ada nanti. Tetapi ada yang tumbuh baru dan berbuah lebih dari satu biji yang lepas. Itulah konsep pengorbanan. Konsep perjuangan, pengorbanan untuk hal yang lebih besar di kemudian. Lah, rumusan dan juga logika ini dipakai Yesus menerangkan mereka. Dan bukankah demikian karya Allah melalui Kristus? Ia yang satu mati, tetapi karena ia mati, maka menghidupkan yang berdosa, yang semestinya mati. Nah, bagaimana ceritanya yang mati satu? Karena ia Tuhan, mati satu, ia bangkit setelah 3 harinya. Nah, makanya ayat selanjutnya dikatakan, siapa yang mencintai nyawanya lebih dari aku, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, mengapa Bapak Ibu dan Saudara demikian? Sebab nyawa saya dan saudara ada di dunia. Dunia itu dosa. Udah deh, walaupun ada yang baik itu ya. Tetapi kecenderungan dari dalam diri nyawa ini, wong sekadung dosa, mesti melakukan yang berdosa. Kita itu kesulitan melakukan yang baik, yang benar, tetapi dengan gampangnya kita itu pilih yang buruk dan menyenangkan dan berdosa. Itu sudah bawaan karena dosa. Artinya kalau kita di dunia memuja nyawa, kita akan kehilangan nyawa itu sendiri nanti. Nah, sebaliknya kalau kita dalam hidup lebih pada berpegang sang sumber nyawa yang telah memperagakan nyawa berdosa mati dan nyawa baru yang suci dibangkitkan, disitulah kita memelihara nyawa saat ini hingga sampai kematian kedua. Nah, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Artinya peringatan kesengsaraan minggu menjelang. Kematian yang ia beritakan menjadi sebuah kenyataan.
Peristiwa salib Golgota adalah bagian peristiwa historis, bukan fiktif. Ada tempatnya, ada buktinya. Lah artinya Allah berjuang, Allah berkorban, itu real. Lah Allah mengendaki. Saya dan saudara juga melakukan perjuangan, melakukan pengorbanan. Lah pengorbanan di sini diartikan bukan kita asung sesuatu dengan berlebih, enggak. Pengorbanan itu kan kesanggupan untuk menahan diri, itu pengorbanan. Lah artinya dalam Minggu Prapaskah 5 Tuhan ingin kita menghayati dengan kesanggupan mengoreksi diri sendiri, melihat ulang perjalanan hidup dan mengakui keberdosaan, dan itulah sebuah pertobatan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita berikrar pengakuan iman bahwa Ia yang mati beneran, Ia yang bangkit, Ia yang mewartakan peristiwa kematiannya, Ia pula yang akhirnya menggenapi untuk saya dan saudara. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Kita menyerahkan persembahan yang telah kita himpun. Nyanyian Kidung Baru 125, bait 1 dan yang keempat.
kita berdoa syafaat. Terima kasih atas kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengar sapaan Tuhan melalui pewartaan sabda, dan juga penguatan yang Tuhan berikan untuk kami. Dimampukanlah kami oleh Tuhan untuk berefleksi, bahwa senyatanya sering kami menghargai hidup terlampau tinggi, melebihi hormat kami kepada Tuhan yang memberi hidup itu sendiri. Tuhan melihat pertobatan kami dan mampukan kami tidak berhenti pada pikiran, melainkan dalam sikap hidup, peri kehidupan setiap saat, setiap hari. Menyerahkan persembahan dalam ibadat saat ini, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, atau syukur khusus, atau persembahan apa saja. Kami mohon Tuhan yang menyucikan sehingga menjadi berkat untuk jemaat, melanjutkan panggilan juga dengan semangat, sungguh-sungguh terukur dan beralamat untuk warga jemaat Tuhan. Kami menyerahkan harta benda, pekerjaan, kemampuan tubuh dan pikiran yang masih ada dalam diri dan keluarga kami masing-masing. Kami memohon kepada Tuhan untuk mencukupkannya bagi kami pribadi, bagi kami terlebih keluarga kami. Dalam syafaat ini juga kami mendoakan orang tua kami yang masih hidup, mertua kami juga doakan suami kami, istri kami. Kami mendoakan terlebih anak-anak kami ya Tuhan, kami begitu menyayangi, kami berbela apa saja untuk mereka. Demikian pula para cucu. Dilindungilah semua oleh Tuhan dimanapun berada. Apalagi kami masih hidup di tengah ancaman pandemi. Setiap diri dari anak-anak kami mohon Tuhan yang menolong mereka bertumbuh dengan baik. Baik yang belum sekolah, balita, batita, maupun sekolah-sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Khususnya mereka yang sedang peralihan strata, tingkatan dalam tahun ini, tahun ajaran ini. Tolonglah mereka sehingga mereka mampu untuk memilih jurusan, sekolahan atau hal yang terbaik. Sebab sekolah adalah investasi, sekolah adalah modal dasar mereka hidup kelak. Kami doakan pekerjaan kami masing-masing, juga pensiunan, disertainya oleh Tuhan sendiri. Sehingga kami merasa berkecukupan oleh Tuhan melalui sarana yang Tuhan pakai menghidupi kami. Hidup yang kuat tidak selalu berpadanan dengan hal yang indah dan benar dan enak. Terkadang meski melampaui berbagai masalah atau hambatan dalam hidup. Secara khusus kami mendoakan yang sakit. Saudara kami di lintasan, atau saudara kami yang sekarang di Hosana, saudara kami yang mungkin saat ini bergereja tetapi sedang agak sakit. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami memohon pertolongan. Kami tiada putus berharap dan percaya pada saatnya Tuhan memulihkan keberadaannya. Yang sedang susah atau berkesusahan, memohonkan penghiburan, yang sedang rindu dengan pasangan, dengan pacar, kami mohon Tuhan juga menolong, melegakan.
yang sedang berjuang atas sebuah penantian, melamar menjadi tentara, atau juga berkeinginan melamar sesuatu yang lain, kepada Tuhan dan dalam tangan-Mu sajalah kami serahkan semua. Kami akan akhiri ibadah. Kami memohon Tuhan menyertai kami, baik perjalanan pulang hingga berkegiatan seharian dan terlebih seminggu ke depan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yesus Kristus yang mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk berdiri. Mujizat itu nyata. Ketika ku
Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati kami semuanya, Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk bangkit dan nyata bangkit naik ke surga untuk kami, menguatkan pengharapan atas keselamatan sejati. Allah Roh Kudus Sang Terang menerangi setiap langkah juang, mencukupkan segala kebutuhan, mengaruniakan damai sejahtera bagi hari ini hingga selama-lamanya. Abadi kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan
Sebelum mengambil saat teduh, perkenankan saya mengingatkan kembali nanti ketika pulang, mohon berkenan yang duduk di sebelah timur, tengah ke depan melalui pintu timur, tengah ke depan sebelah barat melalui pintu barat, yang di belakang melalui pintu depan, dan yang di atas mohon sabar supaya jaga jarak tetap kita terapkan untuk selesai yang bawah baru yang atas. Terima kasih, sekarang silahkan mengambil saat teduh. Amin. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya, tetap ikuti protokol kesehatan dan kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Jadi biji